Bansos yang dibahas. Tak ada hari tanpa bansos. Publik gaduh dengan viral video Jan Etes bercita-cita ingin jadi presiden. So, yang kencang itu Hasto juga ya? Nah, salah satu faktor yang membuat saya kira menjadi menarik adalah karena salah seorang penyerang yang paling gigih belakangan itu terhadap Jokowi tentu saja adalah Sekjen PDIP. Ya, jumpa lagi di channel update. Masih terkait dengan perkembangan kasus Harun Masiku ya. Karena memang ini yang masih menjadi trend center pemberitaan di media saat ini. Terutama pasca Hasto diperiksa. Dan akhirnya memang tim Hasto ini rencananya akan mengadukan ke Dewas mengenai penyidik KPK yang katanya sih melanggar atau tidak sesuai prosedur, tidak sesuai SOP penyidikan, terutama pada saat penyitaan handphone dan tas yang dilakukan oleh penyidik KPK. Tapi teman-teman, seiring berjalannya proses pemeriksaan Hasto ini, ada hal yang menarik ya, yang tentunya ini menjadi pertanyaan besar buat saya pribadi. Yang pertama, ya, ini memang rencananya Hasto ini akan diperiksa lagi di bulan Juli. Dan kita lihat nanti di pemeriksaan kedua ini ada perkembangan apa. Apakah ada kemajuan? Apakah ada titik terang mengenai kasus Harun Masiku ini? Kita lihat saja nanti di pemeriksaan kedua. Tapi sebelumnya ini ada hal yang menurut saya sih jujur aja saya jadi ragu ya dengan pemeriksaan atau dibukanya kembali kasus ini oleh KPK, diusutnya lagi. Dan tadinya saya mungkin berpikir dan memang biasanya kalau kasus yang sudah lama berlangsung beberapa tahun tiba-tiba dibuka itu biasanya memang ada perkembangan baru, ada bukti baru, ada saksi baru ya. Nah, kita gak tahu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar dan jujur ini membuat saya geli ya teman-teman. Saya melihatnya kok kayak ini melakukan sesuatu yang mohon maaf ya, ini kayak polos dan bodoh gitu ya. Bagaimana enggak ya? Jadi KPK ini langsung mempublikasikan ya, katanya KPK temukan lokasi Harun Masiku, target bisa ditangkap dalam sepekan. Nah ini kan menurut saya sih kayak gimana ya, harusnya kan nggak diumumkan ya teman-teman. Kalau memang udah nemuin lokasinya ya sudah gitu, ngapain juga diumumin ke publik. Ini sama saja, ini menurut pandangan saya ya, ini sama saja KPK seperti ngasih tahu ke si Harun Masiku supaya buruan deh pindah. Ya, karena ya itu tadi, KPK udah nemuin lokasi, terus dia ngasih tahu nih ke publik. Ya buat apa gitu ya? Apakah ini hanya sebagai gimmick aja supaya masyarakat bisa semakin optimis dengan kasus ini? Ya gak apa-apa ya, kalau memang pada akhirnya nanti dalam sepekan ini ternyata misalkan sudah ketemu dan ditangkap. Tapi menurut saya sih untuk awal-awal sekarang, saya jujur aja ini melihatnya seperti konyol aja ya, mengumumkan sesuatu yang harusnya sih masih menjadi rahasia ya. Ya logikanya kalau misalkan si Harun melihat berita ini ya pastilah ya dia juga buruan langsung pindah. Ya gitulah teman-teman ya. Saya juga gak tahu nih apakah KPK ini serius dalam menangani kasus Harun Masiku ini atau hanya nuansa politis saja seperti apa yang diungkapkan oleh para pengamat politik. Kita gak tahu, kita lihat saja nanti perkembangan berikutnya. Oke guys, buat kalian gimana pendapat kalian mengenai kasus perkembangan kasus Harun Masiku ini setelah KPK ini mempublikasikan bahwa sudah menemukan lokasi Harun Masiku? Apakah kalian masih yakin ya KPK ini serius akan mengusut tuntas kasus Harun Masiku yang hampir 4 tahun lebih, atau bagaimana ya? Coba tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa guys, kita akan melihat video-video yang tentunya ini masih dalam nuansa politis, terutama tentang Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diduetkan, akan dicalonkan menjadi gubernur.
Oke guys, langsung aja kita saksikan videonya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi berita politik, terutama hanya di channel update. Sisanya ditinggal kedinginan. Pak Hasto, di ruang penyidikan katanya ditinggal sendirian kedinginan. Umpamanya sudah pakai baju oranye, ya tidak mendahului takdir Tuhan ya. Seperti apa? Itu masih ditinggal sebentar sama penyidik. Sudah sambatnya kayak seperti itu. Makanya jadi orang terlalu keenakan ya seperti itu. Masyarakat Indonesia itu loh banyak yang enggak menikmati hidup nyaman. Biasa-biasa aja itu. Ini baru disidik di KPK sudah teriaknya katanya kedinginan lah, apalah. Lucu Pak Hasto ini. Oke, NKRI harga mati. Teruskan KPK. Usut tuntas masalah Harun Masiku. Nah, setuju Bang. Nah guys, ini kita baca ya. Warga 58% kadang agak lain. Kira-kira tanpa bansos juga arahan pemangku jabatan wilayah dapat suara berapa persen kah? Nah ini mama sampai ngamuk kayaknya ya. Langsung dibalas lewat video. Dan kita lihat videonya guys. Bansos, 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 bansos. Bansos terus yang dibahas. Tidak ada hari tanpa bansos. Ada apa dengan bansos? Bansos itu program pemerintah yang sah, ya. Ada hukumnya, ya. Kenapa dengan bansos? Masalah buat kalian kalau kami dapat bansos, hah? Kenapa? Marah kalian, marah? Ngamuk kalian, hah? Marah? Hah? Marah sama siapa? Sama pemerintah, hah? Marah aja. Marah aja. Gedek aku ya sama bansos terus yang dibahas. Bansos terus yang dibahas. Anaknya sampai kaget. Nggak ada bahasan lain selain bansos. Marah mama. Bansos terus. Ada. Kayak uangnya aja dipakai beli bansos. Giliran Pak Anies nimbun beras sana sampai berbusuk-busuk sana. Nggak kalian bahas. Bansos juga. Bansos juga. Jadi aku sudah memutuskan nanti di Pilkada Jakarta aku bakal mendukung Heru Budi untuk menjadi Gubernur Jakarta. Karena beliau adalah sosok pemimpin yang sangat peduli akan kesehatan masyarakat ya. Waktu di BD kemarin aja beliau menyuruh kita untuk menggunakan baju lengan panjang. Terus ditambah lagi baru-baru ini Pemprov DKI menyarankan masyarakat untuk jalan kaki agar mengurangi polusi, itu kesehatan juga kan. Bayangin aja pakai lengan panjang jalan kaki kan itu keringat pasti banyak banget kan, ngocor kan. Itu untuk kesehatan kita juga sebenarnya. Ditambah lagi nanti pas pulang ke rumah nih kita pasti akan langsung bersih-bersih rumah gitu, gerak lagi. Karena kalau ada jentik nyamuk kan didenda 50 juta. Di era pemerintahan Heru Budi kurang sehat apa coba masyarakat? Pakai lengan panjang, jalan kaki, pulang ke rumah bersih-bersih, keringet mulu. Masyarakatnya akan jadi banyak gerak gitu. Karena masyarakat kan cerminan pemimpinnya gitu. Kalau masyarakatnya banyak gerak itu nggak mageran, pasti pemimpinnya juga nggak mageran. Makanya itu dukung Heru Budi untuk Jakarta anti mager. Jadi ini penting sekali ya. Jadi saya menyampaikan kalau mau di Mbak Amin Rais ini gimana sih? Sudah sepuh, sudah tua, bukan istirahat, malah ngurusin politik, malah ngurusin pemilihan presiden. Entah sampai kapan cucu itu harusnya. Obat habis pikir deh. Aduh, amin, Sudahlah, amin. Pak, janganlah membuat hal-hal yang aneh-aneh. Mana ada rakyat mau pemilihan presiden ditentukan oleh MPR. Nanti kalau tidak suka nanti dibubarkan presidennya. Janganlah membuat narasi-narasi yang aneh Pak Amin. Kami rakyat sudah tahu kebusukan Bapak. Janganlah suka buat hal yang aneh. Kami muak dengan Bapak itu. Selalu buat hal-hal yang aneh-aneh. Lebih baik Bapak istirahat. Betul, lebih baik istirahat. Sakit hati kamu ya 01. Kalau Anies Baswedan dikatakan Fir'aun ya. Begitu pula hati kami sakit. Presiden kami Bapak Jokowi kamu bilang tidak punya Tuhan, kafir, PKI, anjing, babi, biang kerok, biang rusuh, biang keladi. Sakit hati kami ya. Sakit. Bapak Presiden kami adalah Bapak nomor 1 di Indonesia. Anies bukan apa-apa di Indonesia. Ya. Yang tidak punya perasaan itu kamu atau 02.
yang mengatakan seenak udalmu. Apalagi sekarang kamu menghina Bapak Prabowo yang akan menjadi presiden. Perkataan apa yang kamu lontarkan kepada Bapak Prabowo? Begitu banyak hinaan cacian. Anies baru dikatakan kafir, Fir'aun di Indonesia oleh pendukung 02. Lo marah. Jangan bermain api kalau tidak ingin terbakar, ya. Paham? Sakit hati kami, presiden kami kamu hina. Anies bukan orang apa-apa di Indonesia. Kamu marah, ya. Dia bukan nomor orang satu di dunia. Dia bukan orang terpenting di Indonesia, ya. Gelandangan politik Anies itu, ya. Paham? Caca, Anies mulai ngomong lagi, mulai ngoceh. Katanya ada partai ya, beberapa partai yang ingin mengusung Anies menjadi calon gubernur di DKI. Ada partai. Jadi dia nak mempertimbangkan. Aku nak bertanya, partai apa yang nak mendukung Anies tu? Aku nak bertanya nian. Partai PKS yang ngusungi kandidat dia dewek. Nasdem apa lagi? Mungkin tak galak lagi. Gerindra, tak tahu aku. PDI itulah 20 wong yo. Coba bah, aku nak tanya bah, omong bah di depan publik bah. Partai apa bah? Partai umat kali. Abah memang mantap nan abah nih. Menyenangi pengikut abah dewe. Mantap bah. Aku dukung bah kalau abah tuh nak jadi gubernur. Tapi ingat ya bah yo, kalau kalah kaget yo jangan ada demo lagi. Jangan lagi ngomong MK curang, KPU curang yo. Jangan lagi demo berjilid-jilid ya bah yo. Nah itu bah pesan aku bah yo. Kalau kalah kaget legowo bah yo. Nah itu baik. Jiwa kesatria ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Publik gaduh dengan viral video Jan Etes bercita-cita ingin jadi presiden. Ngapain gaduh coy? Udah biasa itu mas. Setiap anak kalau misalnya ditanya, cita-citamu pengen jadi apa gitu, ya pasti jawabannya pengen jadi presiden bu, pak, pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi. Kenapa dibikin gaduh? Kenapa diributin? Apakah karena beliau anak dari wakil presiden terpilih sehingga salah kalau misalkan Jan Etes bercita-cita ingin jadi presiden? Lagian jawaban Jan Etes saat ditanya cukup masuk akal. Ditanya cita-citamu pengen jadi apa ketika dewasa kelak? Cucu Jokowi itu lantang mengatakan ingin jadi presiden. Ya apa salahnya? Dia ingin mengikuti jejak sang kakek gitu. Lagian itu kan yang nanya juga wartawan ya kepada Jan Etes, bukan sengaja Bapak Jokowi atau Bapak dari Jan Etes yakni Mas Gibran yang bertanya kepada anaknya. Jadi udahlah, nggak usah dibesar-besarkan, jangan mengkait-kaitkan dengan wah ini mah memperpanjang durasi dinasti. Bagi kalian semua yang teramat sangat memuja-muja Anies Baswedan, yang tidak terima abahmu itu gagal menjadi presiden di negeri ini, kalau bisa cepatlah berobat ya, biar sembuh. Ya, karena kalian udah sakit semua itu. Berobatnya jangan ke rumah sakit umum, ke rumah sakit jiwa ya. Karena kalian itu sakitnya sakit jiwa. Sama kayak abahmu, si Anies itu. Udah sakit jiwa kau semua. Ya. Mengatakan Anies teramat sangat dibutuhkan di luar negeri. Anies orang cerdas. Anies orang pintar. Anies itu orang bersih. Tidak korupsi. Ndasmu itu nggak korupsi. Ya. Dari mana kau bilang Anies itu nggak korupsi? Hah? Kalau memang kau rasa Aniesmu itu orang bersih, kau tanya dulu sama abahmu itu ya. Dikemanakan mobil dinas gubernur DKI yang 2 unit itu? Yang harganya di atas 5 miliar itu. Ya. Biar kau pakai isi kepalamu kalau bicara ya.
Nah, begitu dia. Kalau kau rasa Aniesmu itu dibutuhkan di luar negeri, rakyat negeri ini pasti membantu untuk memindahkan sampah itu dari Indonesia ini. Ya, biar kau paham. Ya, kau semua yang dukung Anies itu. Bagi rakyat negeri ini, Anies Baswedanmu itu, dan semua keturunan Arab Yaman yang mengaku-ngaku Habib itu, bagi rakyat negeri ini, mereka tidak lebih daripada sampah. Ya, biar kau paham. Jadi kalau mau kau bawa sampah itu semua ke luar negeri, rakyat negeri ini bersyukur. Ya, sekalian sama kau yang dukung semua. Ya, bagi kalian semua yang dukung Anies itu, kalau mau pindah, nggak terima dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto, mau keluar dari Indonesia ini silakan. Ya, yang ianya biar kau paham sekali lagi. Anies Baswedan tidak lebih hanya sekedar sampah di negeri ini. Oh, sekedar sampah. Termasuk semua Habib-Habib yang kau puja-puja itu. Ya, bagi rakyat negeri ini mereka hanya sampah yang merusak tatanan kehidupan keberagaman negeri ini. Biar kau sadar. Ya, pas yang kau bilang semua, Anies dibutuhkan betul di luar negeri sana. Terkhususnya di Yaman. Ya, karena Yaman sekarang lagi tidak aman-aman, ya kan? Makanya perlu Anies itu ke sana untuk jadi ganjal-ganjal tank dan ngelap muncung meriam. Termasuk kaulah semua yang dukung itu. Dibutuhkan kali di sana itu. Ya. Baik, Bapak ini. Jadi nggak usah kau takut. Ya. Nggak ada yang menahan kalian mau pergi dari Indonesia ini. Ya. Sana bawa Aniesmu itu. Ya. Nah, seperti itu dia. Kesel banget kayaknya. Aman saya ya, Jokowi dan PDIP ini masih dekat sampai kira-kira tahun 2023, pertengahan menuju akhir. Dan tiba-tiba karena Pilpres, Jokowi ke arah yang lain dan ditinggalkanlah partainya yang selebihnya. Dan itu barangkali yang membuat konstelasi berubah, dan salah satu yang menjadi pengkritik besar Jokowi itu adalah PDIP saat ini. Termasuk kan banyak pihak istana tuh yang menenggarai bahwa PDIP dibalik pengerahan massa, pengerahan mahasiswa, pengerahan kan gitu-gitu tuh. Ya. Kita masih ya sempat bahasa-bahasa itu. Termasuk yang kencang itu Hasto juga ya. Nah, salah satu faktor yang membuat saya kira menjadi menarik adalah karena salah seorang penyerang yang paling gigih belakangan itu terhadap Jokowi itu saja adalah Sekjen PDIP, yaitu Hasto. Kalau sepak bola nomor 10 nih ya. Tergantung ya, taktiknya pakai striker murni atau enggak gitu kan. Kayaknya striker murni nih, tunggal ini. Ya. Tergantung taktiknya. Kalau Guardiola itu kan kadang-kadang kadang nggak pakai false nine kan. Tapi apapun itu, saya kira ketika pasti menurut saya orang seperti dengan posisi sekjen PDIP, ya kan, lagi pula rajin menyerang rejim yang sedang berkuasa, itu pasti menjadi posisi yang sangat rawan dalam konstelasi penegakan hukum, politik, dan kaitannya dengan lapor-melapor penegakan hukum menurut saya. Apalagi sudah punya sejarah pernah mau diperiksa gitu ya. Persis. Makanya ketika konteks dia mengatakan sesuatu yang saya kira itu bagian dari kritik sebenarnya ya. Kritik, catatan, tiba-tiba langsung dibalik menjadi dilaporkan. Dan saya kira laporannya masih berjalan sampai sekarang kan. Ya. Dan pada saat yang sama ya keluar kembali nama dikaitkan dengan Harun Masiku. Itu yang membuat saya nge-tweet ketika itu. Saya katakan bahwa kalaupun tiba-tiba ada orang dipanggil
jangan dianggap sebagai ini sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK secara sungguh-sungguh. Gitu. Saya kira tidak. Saya kira ini hanya karena KPK mengalami pergeseran kepentingan, KPK mengalami pergeseran pemilik dalam tanda kutip ya, pemilik saham di KPK itu mengalami pergeseran. Ada yang kemudian ditendang keluar kepemilikannya dari KPK sehingga bisa berimplikasi ke arah penegakan hukum. Jadi ya semacam apa ya, semacam kayak tabungan yang kemudian disimpan-simpan aja dulu. Ya, tinggal kalau udah gemuk dipecah gitu ya.